Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Terlebih dahulu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua viewer terkasihku ya, matur numbah nuwun, alhamdulillah atas doa-doa baiknya yang anti skip, anti download, dan semoga ikut men-share link dakwah dari channel ini. Semoga itu semua menjadi catatan langit juga ya. Matur nuwun doa-doanya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atas kalian semuanya. Oke, dalam rubrik mampir ngombe di pagi ini, yang matahari sebetulnya sudah muncul tapi dinginnya belum mau pergi juga ya. Kita mendiskusikan kelanjutan yang kemarin, yang saat ini ternyata masih menjadi trending topik dan masih viral ya, tentang apa yang telah terjadi di peristiwa demo mahasiswa kemarin ya, di tanggal 11 ya. Tanggal 11. Oke, jadi ini kelanjutannya. Jangan ada lagi celana yang hilang ya. Dalam tanda kurung itu kekerasan naratif versus kekerasan fisik. Karena selama ini kita tidak pernah, atau aku lihat jarang orang memotret peristiwa itu secara holistik. Mereka hanya berbicara di muaranya saja tanpa membicarakan hulunya. Maka di mampir ngombe pagi yang dingin ini aku akan coba mengajak kalian semua, coba sih kita potret permasalahan ini dari mulai hulu sampai muaranya gitu ya. Makanya aku beri tajuk dalam kurungnya itu kekerasan naratif versus kekerasan fisik. Bila ditanya tentang insiden kemarin ya, tentunya kita menyayangkan atas kejadian kekerasan terhadap AA ya. Jadi kalau kita ditanya apakah setuju, tentu kita tidak setuju ya. Kita tidak menghendaki itu terjadi karena dalam demokrasi melarang hal-hal seperti itu terjadinya. Tindakan-tindakan kekerasan fisik itu dalam demokrasi tidak boleh ya. Maka kalau ditanya tentang insiden kemarin ya, tentu kita menyayangkan atas terjadinya kekerasan terhadap AA itu ya. Namun demikian kita tidak bisa melihatnya secara parsial begitu saja kan. Hanya melihat muaranya tanpa melihat hulunya, tanpa menelusuri konteks sebab akibatnya itu seperti apa sih ya, sehingga peristiwa kekerasan itu terjadi. Itu kan kalau orang Sumatera bilang tidak ada asap tanpa adanya api gitu ya. Jangan kita berbicara asapnya saja tapi apinya juga kita lihat gitu ya. Kita akan coba menelisik itu, namun kita abaikan dahulu hal-hal yang dalam polemik ya, sekarang ini rame dibicarakan di media-media sosial. Pertama, sebetulnya dari kelompok mana sih sesungguhnya yang melakukan kekerasan itu ya. Tapi kita cukup sedikit merasa tenang karena itu bukan dari kelompok mahasiswa yang jelas. Dan kepolisian juga telah menyatakan itu dengan pasti bukan dari saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita, mas-mas kita, mahasiswa, bukan ya. Tapi dari kelompok mana? Itu yang masih belum ada jawabannya ya. Yang sedang berseliweran di dunia medsos kita ya, menjadi polemik. Polemik yang kedua, kejadian itu sebetulnya naturally atau by design ya, yang tujuannya untuk memblokade ya, sebagai pengalihan isu kalau istilah sekarang dari tujuan demo yang sesungguhnya. Jadi dua polemik ini kita abaikan dulu ya, karena kita juga tidak mudah mendapatkan jawabannya. Kita lihat dulu sosok AA ini ya. Sosok AA ini ternyata beliau adalah memegang gelar akademik doktor ya. Bahkan doktor juga di belakangnya masih ada lagi embel-embel MSc ya. Dia kelahiran
24 September 1961, jadi nggak jauh beda dengan aku ya. Selisihnya nggak sampai 1 periode selisihnya. Jadi usianya 60 tahunan lah ya. Oke. Kita tahu bahwa sosok ini, AA ini adalah penggiat media sosial dan juga akademikus. Jadi ada dua sosok, dua apa namanya ya, dua aktivitas atau dua sosok yang kita lihat, dua aktivitas, dua sosok, dua apa namanya, dua, aduh aku menggunakan bahasa apa supaya gampang ya, dua kegiatan gitulah ya, yang ada padanya, yaitu sebagai penggiat sosial dan sebagai akademikus. Kalau lagi nggak ngopi ya gini, kadang-kadang sering mandek. Logika tanpa logistik nggak jalan. Sementara kita lagi puasa ya. Oke, sebagai penggiat media sosial dan sebagai akademikus. Ternyata dia mengajar cukup menarik ya, ilmu sosial dan ilmu politik. Berarti kan seharusnya dia tahu apa yang harus dilakukan kemarin ya. Karena dia mengajar ilmu sosial dan ilmu politik. Itu yang membuat aku kadang-kadang bingung, kenapa sampai bisa terjadi hal tersebut ya. Yaitu semua karena AA tidak bisa mengantisipasi kejadian tersebut. Dia tidak bisa mengantisipasi ya kejadian tersebut. Dengan alasan apapun, nanti ada alasannya karena dia mau shot, mau bikin konten atau apa. Tapi apapun alasannya, dia tidak bisa mengantisipasinya. Kalaupun dia mau shot, kan seharusnya dia minta dikawal, ada polisi di sana, ya, kan itu bisa dia lakukan. Atau sebetulnya dia kenapa dia kok memutuskan ke sana, gitu kan jadi masalah juga ya. Oke, karena apa? Dia pasti oleh massa tidak dilihat kapasitasnya dari sisi akademis sebagai dosen. Enggak, massa yang sudah campur baur seperti itu tidak akan melihat dia sebagai dosen, enggak. Ya. Walaupun dia mempunyai dua sisi, dosen dan satu sisi lagi penggiat sosial, justru ya dia dicitrakan oleh publik sebagai seorang penggiat sosial atau penggiat media sosial atau penggiat medsos ya, yang lebih sering biasanya untuk yang begini dijuluki sebagai influencer kah, buzzer kah, atau penista agama kah? Itu oleh kelompok yang berseberangan dengan dia. Ya, jadi nggak mungkin, seharusnya dia mau berangkat, nggak mungkin saya di sana diterima sebagai seorang akademisi sehingga bisa ngobrol enak gitu, nggak mungkin. Dia pasti distempel ya dengan orang-orang yang merasa terserang oleh dia, yaitu sebagai influencer kah, sebagai buzzer kah, sebagai penista agama kah, itu aja kemungkinannya. Kalau sebagai dosen enggak, seharusnya itu menjadi perhitungan dia. Ya, makanya dia sebagai seorang dosen ilmu sosial dan politik, kenapa itu loss dari perhitungan dia ya. Oke. Jadi ada hubungan yang jelas. Kekerasan naratif dan kekerasan fisik yang dibangun AA itu saling berkorelasi. Jadi kekerasan naratifnya dalam unggah-unggahannya itu direspon dengan kekerasan fisik. Itu yang jadi masalah di lapangan. Ya, contoh kekerasan naratif yang dia bangun banyak ya, kalian sama-sama tahu ya. Aku ambil beberapa contoh aja di sini adalah tentang azan, bagaimana pandangan dia tentang azan ya. Terus penerimaan mahasiswa baru yang hafal Al-Qur'an, bagaimana pandangan dia. Terus tentang komentar dia terhadap ulama, dan kita tahu ulama ini kan punya santri. Ketika ulamanya diserang dengan kata-kata yang itu sangat memerahkan telinga, ya bisa saja ulamanya diam saja, tapi santrinya kan ya enggak terima gitu loh. Ini yang aku bilang kemarin, memerahkan telinga ya. Ini semua merupakan contoh kekerasan naratif yang sudah barang tentu memerahkan telinga bagi mereka dari komunitas-komunitas yang diserang. Seperti itu ya. AA selama ini mengkhotbahkan persatuan, toleransi, kebebasan ya sebagai warga negara. Dia merasa berada di tataran moral yang lebih tinggi tentang persatuan, toleransi, kebebasan ya sebagai warga negara tentunya ya. Akhirnya mereka yang diserang itu yang juga sama-sama merasa sebagai warga negara
ya terprovokasi ya oleh kekerasan verbal yang pernah diucapkan dan memberikan stempel kepada AA dengan istilah yang tadi itu. Mungkin influencer, mungkin buzzer, mungkin penista agama. Tidak mungkin di ruang publik yang masa sudah campur sebegitu banyak itu terus dia akan diterima sebagai akademisi, dosen, terus bisa ngomong dialog enak-enakan, enggak mungkin. Itu ya. Oke. Terprovokasi yang terpendam karena kan yang diserang itu terprovokasi ya. Provokasi itu terpendam ya. Itu ibarat api dalam sekam. Masalahnya kan pertarungan itu di dunia maya. Ya. Jadi tinggal menunggu saja dunia nyatanya kapan, momennya kapan bisa untuk saling bertemu sehingga api dan sekam itu bisa terbakar. Hanya menunggu waktu saja. Dan setelah sekian lama menunggu ya, ternyata datang juga momen yang ditunggu. Ya akhirnya teraktualisasikanlah api dalam sekam itu dalam kekerasan fisik sebagaimana yang telah terjadi kemarin di demo mahasiswa 11 April 2022 di depan gedung MPR DPR kemarin. Yang tentunya kita sama-sama tidak menginginkan itu terjadi sebetulnya ya. Jadi korelasi dalam sebab akibat peristiwa itu sangat tampak jelas dan jelas sekali antara kekerasan fisik ya merupakan respon dari kekerasan naratif yang dibangun oleh AA dalam setiap unggahannya. Ya. Jadi tidak mungkin sekarang gitu loh. Kalau misalkan AA benar-benar dosen dia tidak, kalaupun dia penggiat sosial, penggiat medsos, tapi dia tidak mengisi unggahannya itu dengan kekerasan verbal, tentunya tidak akan terjadi seperti kemarin gitu. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu pertama, seandainya tidak ada kekerasan naratif yang diunggah oleh AA, maka kekerasan fisik itu tidak akan mungkin juga ada. Ya, kan tidak mungkin orang nggak apa-apa terus digebukin kan ya tidak mungkin, ya. Oke, yang kedua dan seandainya ini kalau orang Jawa bilang ulo golek gepuk, ular cari pemukul gitu loh. Sudah tahu demo seperti itulah kok dia datang gitu loh. Ya kadang-kadang aku juga heran, kenapa? Apakah dia lose control saat itu? Seharusnya kan diperhitungkan matang-matang. Itu kadang-kadang aku ya dalam ya kita kasihan lah ya. Cuman kadang-kadang ngapain ke sana gitu loh. Itu orang Jawa bilang ulo golek gepuk, ular cari pukul, ya dipukul gitu loh. Jadi seandainya dia tidak datang ke sana, meskipun aku dengar ada yang menelpon dia, temannya si AA juga ya. AH kalau disingkat namanya AH, yang orang partai juga, dan ditelepon. Lah kok mau ditelepon? Temannya yang nyuruh dia, yang orang partai suruh datang ke demo itu sekarang tenang-tenang saja, kamu yang babak belur. Gitu loh. Seharusnya kan semua itu dipertimbangkan. Oke? Itu kesimpulan yang kita bisa ambil ya, dan semoga ini menjadi muhasabah kita sama-sama lah ya. Tetapi tentunya seperti tadi yang di awal aku bilang, kita tidak menginginkan kekerasan itu terjadi karena dalam demokrasi itu tidak boleh. Dan kita sudah sepakat bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola negara yang telah kita ambil. Ya, namun demikian kita tidak boleh juga hanya melihat muaranya tanpa melihat hulunya. Dan aku sudah memaparkan secara holistik dari hulu hingga muaranya. Jadi kekerasan fisik itu timbul karena adanya kekerasan verbal. Oke, sampai di sini dulu. Ini buru-buru karena Gerai itu mau berangkat sekolah. Ya, untuk yang mengais rezeki semoga selalu diberkahi oleh Gusti Allah Agung, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita di tajuk yang utama kajian nanti sore insya Allah petang ya jam 17-an lah ya kalau tidak ada gangguan. Oke. Semoga selalu dalam kesehatan prima, rezeki yang barokah dan taat kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.